Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang mengubah kehidupan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kehidupan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Doa yang mengubah kehidupan. Mazmur 65 ayatnya yang ketiga. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Saudara, dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan mendengarkan doa. Dan saya percaya kalau Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah bekerja biasa-biasa saja. Selalu hal-hal yang dahsyat Dia akan kerjakan atas kehidupan kita. Saya tidak tahu persis apa yang saudara mungkin sedang alami akhir-akhir ini. Situasi apa, masalah apa, atau mungkin saudara sedang mengalami satu ketakutan atau kekhawatiran yang begitu menghantui. Tapi percayalah saudara, Tuhan mendengar doa. Saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan ubahkan di dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan mendengar doa. Saudara, doa itu punya power dan doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Doa bukan sekedar kita meminta, doa bukan sekedar kita bermohon atau menyampaikan apa yang menjadi harapan kita. Tapi doa adalah sebuah hubungan, sebuah kedekatan antara kita dengan Tuhan. Dan doa itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh selalu menyentuh hati Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana doa kemudian mengubah kehidupan kita? Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, bagaimana contoh Daniel, contoh Yusuf, contoh murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang supranatural ketika mereka datang berdoa. Nah, kalau kita belajar dari kisah seorang Daniel di dalam gua singa, saudara, saya percaya setiap kita pernah pergi ke kebun binatang dan kita biasa melihat ada harimau, ada singa di situ. Dan mereka sangatlah dijaga dengan baik. Sebab kalau mereka keluar itu akan membahayakan nyawa orang lain. Artinya apa? Tidak main-main situasi Daniel ketika dia di gua singa. Di gua singa tampaknya tidak ada jalan keluar, sebab dia ada di dalam gua itu. Sementara dia ada bersama dengan singa di situ. Apa yang kemudian Daniel lakukan? Alkitab mencatat, maka berdoalah Daniel kepada Tuhan.
Dan yang terjadi adalah kemudian Tuhan mengcover, melindungi Daniel. Dan Alkitab mencatat ketika dia keluar dari gua singa, sedikit pun tidak ada cedera di dalam tubuh Daniel, sedikit pun. Sebab ketika dia berdoa, tangan Tuhan bekerja. Tangan Tuhan melindungi. Tangan Tuhan mengubah keadaan, bahkan mengubah situasi yang ada. Sama juga saudara kalau kita belajar tentang seorang Hana, bagaimana dia berdoa dengan pedih hati agar kemudian Tuhan memberikan anak kepada dia. Kalau seseorang dikatakan mandul, maka tidak ada kehidupan, tidak bisa memproduksi. Nah, ketika Hana berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengubah kehidupan rahim dia. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa Tuhan mendengar doa Hana, dan dia mengandung serta melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, adakah perkara yang sukar bagi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus? Adakah perkara yang tidak mungkin bagi Dia? Dia adalah Tuhan yang ajaib. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, dan Dia bisa mengubah kehidupan kita semua. Mazmur 37 ayat 4 terjemahan BIMK dikatakan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, maka Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Saudara, berapa banyak orang kemudian berdoa, tapi di dalam doanya hanya ingin memuaskan keinginan hatinya. Dan itu adalah doa yang salah. Kita berdoa bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Tuhan, berkenan atau tidak. Sebab kehendak Tuhan udah pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara, percayalah, hari-hari ini mungkin saudara merasa berat, merasa letih, lesu, atau berbeban berat. Maka percayalah saudara, ketika saudara datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam doa seperti Hana, dengan pedih hati dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Begitu juga kalau kita merenungkan bagaimana bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Berapa ratus tahun mereka ditawan. Alkitab mencatat maka bangsa itu, rakyat itu, mereka orang Israel, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka meminta untuk Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Maka apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Dan terjadilah mujizat, ada kehidupan yang baru. Dari Mesir mereka menuju kepada tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Jadi saudara, sekali lagi, doa itu sangatlah powerful. Jangan berhenti berdoa hanya karena Tuhan belum menjawab doa. Jangan berhenti berdoa hanya karena permasalahan yang mungkin berat sekali kita alami. Berdoalah, 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 dan lihatlah kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih luar biasa, kehidupan yang diberkati Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengubah keadaan kita, dan Tuhan mengubah kehidupan kita jauh lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami percaya bahwa doa itu powerful. Doa itu penuh kuasa, sanggup mengubah keadaan dan kehidupan kami.
Aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini sepanjang tahun ini, ketika mereka datang berseru berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupan mereka. Terjadilah mujizat, dicurahkanlah berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.